Selamat datang di channel Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang beton ramah lingkungan. Yuk kita kemo. Yuk, selamat datang kembali di channel Sipil Kevindra yang hebat, yang bermanfaat. Kali ini kita akan belajar tentang beton ramah lingkungan. Yang di sini akan disampaikan tentang penggunaan semen PCC dan semen PPC. Apakah itu? Yaitu untuk mengurangi emisi CO2. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa ya, like, share, komen, dan subscribe. Oke, kita lanjut. Ya, beton ramah lingkungan ya. Kita mungkin sering mendengar istilah beton ramah lingkungan ya. Itu beton yang seperti apa? Menurut The Institute of Structural Engineering atau ISE tahun 99, pembuatan material penyusun beton yang ramah lingkungan ini dapat dilakukan dengan mewujudkan usaha kelangsungan dan konservasi lingkungan, yaitu satu, pengurangan emisi gas rumah kaca yang terbesar adalah CO2, yang kedua efisiensi energi dan material dasar, ketiga penggunaan material buangan atau waste, dan yang keempat adalah pengurangan efek yang mengganggu kesehatan dan keselamatan pada pengguna konstruksi. Nah, nanti yang kita bahas adalah yang warna kuning ini, nomor 1, 3, dan 4 ya. Jadi nanti yang kita pelajari yang warna-warna kuning ini ya. Yuk kita lanjut. Dan ini ada data dan fakta tentang semen ya. Ada 1, 2, dan 3. 1. Bahwa semen adalah sumber dari 8% emisi karbon dioksida, yaitu menurut lembaga penelitian Chatham House. Yang kedua, para pemimpin industri semen yang berada di Polandia untuk menghadiri konferensi perubahan iklim PBB COP24 untuk melakukan ini. Itu emisi tahunan dari semen harus turun setidaknya 16% pada tahun 2030. Dan yang ketiga, Kyoto Protocol tahun 97 dan Bali Roadmap 2007 yang mendorong Indonesia untuk membuat rencana aksi nasional atau RAN guna mengatasi perubahan iklim. Nah, ini data dan fakta tentang semen ya. Bahwa semen adalah penyumbang 8% emisi karbon dioksida, dan yang kedua adalah harus turun setidaknya 16% pada tahun 2030, dan adanya Kyoto Protocol tahun 97 dan Bali Roadmap 2007. Kita lanjut. Nah, ini efek gas rumah kaca ya. Nah, di sini di gambar ini jelaskan bahwa efek rumah kaca ini mengakibatkan pemanasan global dan menyebabkan perubahan iklim ya. Ini contohnya efek rumah kaca. Ini sebagian panas dari matahari dipantulkan sebagian lagi terperangkap atmosfer. Nah, CO2 dan gas-gas lainnya diancam memerangkap panas sehingga menyebabkan bumi menjadi lebih panas. Akibatnya salah satunya ini air es dibentuk mencair ya. Nah, ini akibat dari efek gas rumah kaca. Karena mencair, otomatis laut akan naik dan mengakibatkan daratan menjadi tenggelam. Nah, terus usaha untuk mengurangi emisi gas rumah kaca apa? Ya, salah satunya adalah karena semen adalah penyumbang 8% dari emisi gas rumah kaca, maka kita harus mereduce penggunaan semen. Reduce mengurangi ya, mengurangi. Maka muncullah semen-semen itu tadi, semen PCC dan semen PPC ya. Ini sejarahnya kenapa ada muncul yang namanya semen PCC dan PPC, karena yaitu untuk mengurangi semen dan akhirnya mengurangi efek dari rumah kaca tersebut ya. Paham kan sampai di sini? Yuk kita lanjut.
akhirnya muncullah namanya semen blended atau semen campuran, yaitu bukan semen yang murni, namanya juga campuran ya. Untuk mendukung pemerintah mengurangi emisi gas CO2, pabrik semen mengeluarkan produk semen blended atau campuran ya, antara lain yaitu satu semen PPC menurut SNI 150302/2024 dan semen PCC menurut SNI 1570/2004. Nah, ini bentuknya, ini contohnya semen PCC, ini ada tulisannya PCC, Portland Composite Cement ya, itu kalau kepanjangannya. Dan ini juga semen PCC. Nah, PCC juga. Nah, ini contoh-contoh semennya ya. Nah, ini yang biasa di pasaran. Nah, kalau nggak PCC ya PPC ya. Bisa dilihat nanti di produknya pasti ada nama. Ini kita lanjut. Nah, perbedaan semen PCC dan semen PPC. Nah, ini semen PCC ya, sekali lagi semen PCC, Portland Composite Cement. Nah, kalau ini semen PPC, Portland Pozzolan Cement. Nah, ini perbedaan. Yang pertama, untuk PCC adalah semen hidrolis yang terbuat dari penggilingan klinker semen Portland dengan gips atau dengan satu anorganik atau lebih. Kandungan pozzolannya 6% sampai 35%. Jadi ada kandungan pozzolannya, itu bisa 1, bisa 2 ataupun lebih ya. Itu kandungannya 6 sampai 35%. Nah, kalau yang PPC, Portland Pozzolan Cement, nah itu semen hidrolis yang terbuat dari penggilingan semen Portland dengan gipsum dan bahan pozzolan. Kandungan pozzolannya 6% sampai dengan 40%. Nah, kalau ini cuma semen dengan pozzolan saja, kandungannya 6% sama 40%, jadi lebih tinggi. Kalau ini pozzolannya bisa bermacam-macam, bisa 1, bisa lebih, kandungannya lebih kecil. Terus yang kedua, biasanya untuk konstruksi umum, yaitu pekerjaan beton, pasangan bata, selokan, pagar dinding, beton pracetak, peratakan, panel beton, paving block untuk penggunaannya. Untuk penggunaan semen PPC itu untuk bangunan umum dan bangunan yang memerlukan ketahanan sulfat dan panas hidrasi sedang, seperti bangunan di tanah rawa, bangunan lingkungan garam agresif, bangunan dam irigasi, bangunan tepi pantai, konstruksi untuk memiliki kedalaman tinggi, misal bangunan sanitasi, bangunan perairan, penampungan air. Jadi kalau PPC itu lebih tahan sulfat, jadi cocok untuk di pinggir laut, dan panas hidrasinya sedang, jadi dia tidak terlalu panas dibandingkan dengan PCC ya. Terus yang ketiga, semen PCC mengandung 3 unsur utama, yaitu semen Portland, gips, dan bahan organik, bisa lebih dari 1, misalnya terak talur tinggi, pozzolan, batu kapur. Jadi dia bisa lebih dari 1 bahan organiknya. Nah, kalau yang di semen PPC itu mengandung 2 unsur utama, yaitu semen Portland dan pozzolan, misalnya fly ash. Jadi cuma 2 saja. Kalau ini bisa 3 atau bisa lebih dari 3. Untuk ini pozzolannya bisa bermacam-macam penggunaannya, yaitu perbedaan dari semen PCC dan semen PPC. Yuk kita lanjut. Nah, keunggulan semen PCC dan semen PPC. Kalau semen PCC, Portland Composite Cement, semen ini lebih tahan terhadap serangan sulfat sehingga aman untuk bangunan. Terus yang kedua, kuat tekan awal lebih tinggi, tahan, retak, dan lebih mudah digunakan. Jadi kuat tekan awalnya tinggi ya, jelas, karena tadi dia kandungan pozzolannya lebih rendah, jadi kuat awalnya lebih tinggi dibandingkan PPC. Nah, untuk semen PPC yaitu keunggulannya, semen PPC ini lebih tahan terhadap serangan sulfat dan panas hidrasinya rendah sehingga awet dan tidak mudah rapuh. Di sini juga
terhadap sulfat, cuma dia panas hidrasinya lebih rendah semen PVC. Terus yang kedua, semen ini juga lebih kedap air. Jelas kedap air ya, bisa digunakan untuk bangunan tanah rawa, bangunan lingkungan garam, bendungan dam, bangunan yang memiliki kekedapan yang tinggi. Jadi kita harus tahu untuk penggunanya PCC untuk apa, untuk semen PVC untuk apa, seperti itu. Kita lanjut. Ini keuntungan semen PCC dan PVC. 1. Semen ramah lingkungan. Jelas tadi sudah dijelaskan kenapa ramah lingkungan, karena ada bahan ozonanya tadi ya, sudah tepat untuk ditingkatkan penggunanya sesuai dengan benefitnya, yaitu harganya lebih murah, jelas, tersedia di seluruh Indonesia. Nah, ini sudah tersedia di seluruh Indonesia, hampir semua pabrik semen mengeluarkan ya. Terus tersedia dalam bentuk curah ataupun kantong yang 50 kilo atau 40 kilo. Kalau bentuk curah itu biasanya yang bentuk kapsul, yang biasanya dikirim ke ready-me. Kalau kantong ini biasanya yang biasa di pasaran dijual di toko-toko material bangunan. Terus yang kedua, semen ramah lingkungan jelas akan mendukung program pemerintah dalam menurunkan gas rumah kaca atau CO2, di mana pemerintah berkomitmen untuk menurunkan emisi gas rumah kaca sebesar 29% pada tahun 2030. Jadi dengan kita menggunakan semen PCC dan PVC, kita mempunyai banyak keuntungan. Selain membantu program pemerintah, harganya juga lebih murah, tersedia di seluruh Indonesia, baik dalam bentuk curah maupun kantong. Oke, jadi paham kan kenapa disebut dengan beton ramah lingkungan? Ya karena semennya juga ramah lingkungan. Oke, bila kalian menyukai video ini, jangan lupa like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, nanti kita lanjut untuk beton ramah lingkungan periode kedua. Oke, thank you.